Anda ini belajar Bible pakai ilmu apa? Ilmu gaib. Astagfirullah. Ilmu gaib. Silakan, Ilmu gaib dari silakan Bang Tuhan. Nabi. Silakan Bang Nabi. Kan begini Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kesana yang saya bingung ini, ya diurapi dalam nama Tuhan berarti dia Tuhan atau bukan? Bukan. Dia makanya saya bilang Kristus ini. Kalau datang Kristus dalam nama bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa abang sembah? Loh, dia mengatakan menyembah Bapa dalam namanya. Harus ada namanya dipanggil gitu di dalam Kristus. Harus berengan gitu, Bang. Oh, Anda Jadi, nyembah namanya kalau- bukan orangnya gitu. Ya. Makanya sebab begini, Bang. Sebab ada di mana ada 2-3 orang yang berseru memanggil nama Yesus, maka disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kok nama disembah, Bang? Lah, kalau Abang menyembah kepada Tuhan, tidakkah memanggil nama Tuhan? Itu memanggil dengan menyembah beda. Iya, makanya dalam penyembahan di dalam kekristenan menurut saya bahwa di mana Kristus mengajarkan penyembah-penyembah yang dihendaki Tuhan adalah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dan berseru dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada. Jadi Tuhan itu maha hadir. Jadi bukan dalam bentuk patung-patung, bentuk apa. Penyembahan yang dikehendaki oleh Him dalam roh. Jadi dalam hening. Bukan menyerupai sesuatu apapun. Tapi harus dalam nama Yesus. Gitu. Yeshua. Karena itu perintahnya. Itu perintahnya. Nah, ternyata saya mencari tahu kenapa harus dalam namanya berseru kepada Tuhan. Karena ternyata dikatakan tadi bahwa ternyata Roh Kudus Bang, juga diutus bentar. dalam nama Yesus, Bang. Kalau penjelasan Anda kayak gitu, nama Tuhan Maria YHWH, dalam nama Tuhan itu adalah Yesus. Jadi yang mana yang betul, nama Tuhan Yesus kah YHWH kah? Oke. Yehuwa, Yahweh, pengenalan Tuhan kepada bangsa khusus bangsa Israel. Nama Yeshua, pengenalan akan Sang Bapa oleh Kristus kepada semua orang. Jadi bukan kepada bangsa Israel, tapi harus dituntun memang bangsa Israel percaya kepada nama Yesus, gitu ya. Namun barang siapa yang percaya akan diselamatkan katanya, dan yang tidak percaya akan dihukum, begitu ya. Yang nama Yesus gitu. Jadi nama Yehuwa kepada bangsa Israel, khusus bangsa Israel kekal selamanya. Ya kan? Yehuwa. Artinya kan ada dua sudah pribadinya di situ, YHWH dengan Yesus. Bukan. Ada nama Tuhan Sosoknya yang beda udah. Indah, Kristus itu sosok berbeda. Dia diutus Kristus. Nah, nama ini juga kan bisa seperti saudara saya Muslim diklaim satu Tuhan, tapi dipanggil Allah, kan gitu. Nah, bangsa Yahudi memanggil Tuhan itu Yehuwa. Nah, memang itulah nama asli daripada panggilan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Yehuwa. Nah, kepada para saudara saya Muslim diperkenalkan nama Tuhan Allah, kan gitu. Eloh, Allah, kan gitu. Nah, kepada bangsa Israel itu Bang Nabi 28. Okay. Sepakat gak dengan dia nih? Tunggu sebentar aja. Kepada semua orang, ini untuk semua orang, anugerah bagi semua orang di luar bangsa Israel, diperkenalkan nama Tuhan Elohim Yahweh ini lagi, satu Tuhan ini lagi, namanya diperkenalkan lagi melalui Kristus, yaitu Yeshua. Itulah makanya Kristus mengajarkan supaya berseru kepada Dia dalam namaku, karena nama itu nama Bapaknya. Itu intinya, Bang. Jadi Kristus bukanlah Sang Yahweh itu, tetapi salah satu nama Tuhan yang dahsyat. Makanya disebut nama anak yang lahir itu, disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, namanya. Makanya harus dalam namanya itu, memuliakan Bapa di dalam anak, itu maksudnya. Jadi intinya, Bang Nabi 28 sepakat nggak dengan penyampaian Bang Hia? Iya, salah satu nama Tuhan yang dahsyat katanya kan. Artinya Tuhannya lebih dari satu kan. Salah satu nama Tuhan yang dahsyat. Udah saya bilang kayak gitu tadi, tapi Bang Hia nggak terima. Kan ada dua itu. Makanya Ustadz mengerti nggak apa yang dia sampaikan?
Gimana ya? Membulat jadinya. Nabrak sana nabrak sini. Kalau saya Iya, ambil Oke. lihat. Oke, saya jelaskan sekali lagi. iya, Saya makanya aku bilang saya buat dia aja saya jelaskan dia aja buat bingung teman-teman di bawah. bingung dengan apa yang dia katakan Ustadz. Apalagi kita yang mendengarkan, dia aja masih bingung Tidak dengan bingung. apa yang dia dengan apa yang keluar dari mulutnya dia sendiri bingung. Bagaimana Tidak, kita Bang. menanggapinya, Tidak, Bang Ustadz? Nabi. Tidak bingung, Bang Nabi. Coba ulangi Karena pelan-pelan. Makanya gini teman-teman ya, kalau kalian masih mutar-mutar menjelaskan itu artinya kalian nggak ngerti apa yang kalian jelaskan. oke, Bang Nabi. Begini, Bang Nabi. Ya. Panjang kali tapi kosong semua, kosong, mutar, kosong. Yang Coba dulu begini, Bang jelaskan Nabi. dulu dalam 1 menit. Coba bisa nggak kau menjelaskan dalam 1 menit kita Saya mau mengerti? jelaskan dulu. Saya mau jelaskan ya. 1 menit ya, coba 1 menit, 1 menit, silakan. Oke. Tadi Pak Ustaz Yusuf menanyakan siapakah Tuhan Bunda Maria. Kan gitu. Nah, Tuhan Bunda Maria sebelum dinyatakan nama Yesus, itu nama Tuhan yang diperkenalkan bagi mereka sebagaimana tradisi bangsa Yahudi, Yehua, Yahweh. Nah, kepada Tuhan yang itulah yang Bunda Maria berdoa selalu, gitu ya, berharap. Nah, kembali kepada dari mana kita mengenal bahwa Yesus ini lagi nama Tuhan yang sama, pribadi yang sama, yaitu Tuhan yang sama, Yesus, karena Kristus yang mengajarkan. Ya, Kristus yang mengajarkan kita bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya. Seperti Yohanes 17 ayat 11-12. Ia berkata dalam doanya, Kristus itu berdoa sebagai hamba, ia berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, Yeshua ini nama Tuhan, nama lain daripada nama Yehua yang diperkenalkan di bumi kepada semua orang melalui Kristus. Melalui Kristus. Bukannya Kristus itu yang Yesus sendiri, enggak. Tapi Kristus datang dalam nama Yesus. Blunder Anda Kristus kayak datang gitu. dalam nama Yesus. Blunder. Gitu. Jadi masalah lagi. Gimana cara Maria mengetahui nama YHWH? Kan Maria manusia udah dikenalkan juga di dunia nama YHWH. Artinya YHWH dengan Yesus itu adalah oknum yang berbeda gitu, pribadi yang berbeda. Ada dua Tuhan di situ jadinya. Tidak Pak Yusuf, tidak. Karena bagi bangsa Yahudi kekal nama Tuhan bagi mereka Yehua. Walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka berpegang kepada nama Yehua, nama pencipta langit dan bumi. Nah, dengan Kristus memperkenalkan sosok nama Yeshua Gini kepada dulu, kita. tanya dulu Bang Hia, simpelkan dulu. Menurut Bang Hia itu Esa itu apa Esa? Esa itu apa? Esa adalah coba. Ya, keesaan Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya. Kunci ya, dikunci Satu-satunya ya. Tuhan yang benar, Nggak, betul. dikunci dulu satu-satunya ya, dikunci dulu. Esa itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Oke, itu dulu. Nah, Iya, jadi oke. siapa yang Tuhan di sini? Coba silakan. Nama Tuhan, ya, nama Tuhan. Janganlah dipakai nama Tuhan. Tuhan di antara yang Abang katakan dari tadi 24 jam itu siapa Sang namanya? Bapa. Siapa Tuhan di Sang situ? Bapa. Sang Bapa. Sang Bapa. Oke, Nah, udah Ustaz, udah tangkap Ustaz. Kristus memperkenalkan Sang Bapa kepada kita dalam namanya. Yeshua. Gak usah lagi kau pakai itu mutar-mutar kau dulu. Maksudku gini, Tuhan di sini siapa? Tuhan. Sang Bapa. Sang Bapa. Ya sudah, berarti sang anak nggak penting kali lah namanya itu. Karena Mengapa tidak penting? Kenapa tidak Ngapain kau? penting? Lah, dia bukan Tuhan. Loh, dia sudah mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi yang Tuhan itu Sang Bapa, tapi yang nama ini kita panggil kepada Bapa, Yeshua ini. Karena dia sudah mengatakan tadi bahwa nama Bapa yang telah diberikan kepadaku. Yesus inilah nama Bapa yang diperkenalkan kepada semua orang, bukan hanya bangsa Israel. Ya, kepada semua orang. Yesus makanya dia mengatakan pergilah kepada semua orang, kepada ke bangsa-bangsa. Ya, raja-raja dan kaum Israel. Ya, gini loh Bang Hia. Sebentar dulu Bang Hia. Gini Bang Hia. Bang Hia itu belajar mengerti dulu apa yang kau katakan. Kau nggak ngerti apa yang kau katakan. Aku percayalah. Kau nggak ngerti apa yang kau katakan dari tadi. Kok saya nggak mengerti? Coba aku tanya dulu Abang. Ngapain dia pakai nama Tuhan padahal dia bukan Tuhan? Coba.
Loh, Abang ini jelas enggak? Kalau supaya begitu, Bapak. sebentar dulu, biar abang ngerti apa yang abang bicarakan. Saya 1 menit nggak sampai loh. Bagaimana dia memakai nama Tuhan yang adalah bapaknya, sementara dia bukan Tuhan? Gimana sih abang ini? Maksudnya adalah Jadi begitu, supaya Bang. Kalau begitu pernyataanmu, kau itu membingungkan dirimu sendiri. tidak, Ya, tidak saya Bang bilang Nabi. blunder dari tadi, blunder. Tapi begini, Iya. begini. Dan Bang Yusuf Koipi, ia berkata setiap perkataan di bawah di sudut apa itu, catatan itu, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Mengerti itu? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu Tuhan arti nama itu. dipermuliakan. Sebentar gini, Tuhan dipermuliakan di dalam yang bukan Tuhan. Kan lucu itu, Bang. Lah, karena nama Bapa dipanggil di dalam anak. Makanya ia Gimana? berkata, Tuhan dipermuliakan di dalam Di yang dalam bukan anak. Tuhan. begini Bang. Makanya abang ini dari tadi ngomongnya ngelantur, ngoyer, Itu ngoyo, terserah lah. ngojek abang. Gini Terserah loh bang, Bang Nabi lah. Tuhan dipermuliakan di nama yang bukan Tuhan. Loh. Itu abang itu sudah menghina Tuhan di situ. Begitu saya menyerukan nama Yesua, Bapa yang dipermuliakan di dalam anak. Jadi Parah lah, sang Bang. anak bukan Kalau sang Bapak Bapa. dipermuliakan di dalam anak itu harusnya Tuhan juga, bukan nggak Tuhan. Dari tadi lo tidak, blunder lo. Tidak. Oh, Bang. tidak loh. Makanya kau bikin rumusmu sendiri yang kau sendiri bingung. Enggak, saya enggak bingung. Saya enggak bingung. Lo nggak Sebab- bingung, kau dari tadi bingung kok Makanya ya menjelaskan. begini Bang Nabi. Ia berkata, aku di dalam Wah, Bapa dan ini Bapa nggak di jelas dalam ini. aku. Bapa di dalam aku dan aku di Jangan dalam lagi Bapa. kau pakai istilah-istilah Bapa di dalam dia kalau dia bukan Tuhan. Loh, maksudnya di Ini sini maksudnya aku begini, gini, ya. Kalau bukan dari jenis yang sama, contohnya lah, ini bapaknya kucing, tapi anaknya ayam. Gimana kau itu? Kalau bapaknya kucing, anaknya kucing. begini Bang Nabi. Musa juga Gimana? Makanya dari Kristus tadi logikamu itu. itu nggak jelas loh ya. Begini, Bang Kau Nabi. bilang dia sebentar dulu, kau bilang dia pakai nama bapak, tapi dia bukan Tuhan. Kau sedang mengatakan bahwa kucing anaknya anjing. Itu kan koplo Musa itu. pun begini Bang Nabi. Ngarang Musa aja kau ngarang aja kau dari tadi ngarang. begini Bang Nabi. Apa yang kau bicarakan itu orang yang di bawah pun nggak ada yang ngerti. Coba ketik kalian dulu di bawah. Ngerti nggak kalian dari tadi si Nggak ini ngerti ngomong? itu. Enggak harus mengerti Kamu orang, tetapi teman paling kanan tidak itu. mereka bisa mengambil. Ya. Bukan Malam masalah itu dia. Jani, bentar Bang Nabi. Jani selamat malam. Assalamualaikum. Salam Islam Abang. Islam. Ya udah, Abang di sini lagi debat lintas agama. Abang nyimak dulu di bawah ya. Oh ya ya dah bang. Sorry bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya, gini loh Bang Hia, udahlah maksudku. Bang Nabi. Kubur aja, gini Bang, kuburlah pemahamanmu itu, jangan kau malu. Saya Dari kan tadi tidak, kau sedang menjelaskan, gini Bang, sebentar dulu. Aku dari tadi kau saya kan kudengarkan tidak dulu. memaksa Bang Nabi harus memahami Bukan saya. masalah memaksa atau tidak, itu perkataan iblis kayak gitu. Pura-pura nggak memaksa, tetapi menyesatkan kau. Gini, dengarkan dulu sebentar, aku 1 menit aja. Kalau kau mengatakan seperti yang kau katakan tadi, kau sedang mengatakan bahwa kucing beranak tikus. Itulah yang kau katakan dari tadi kuncinya, poinnya. Enggak ada itu Betul, jauh Ustaz? sekali itu. Ustaz? Enggak ada itu jauh sekali Iya. pemahaman Bang Nabi. Seperti Itu itu arti tadi paham pernyataan saya itu. tadi. Kucing beranak tikus. Harusnya kucing beranak kucing. Kau bikin kucing beranak tikus. Itulah dari tadi kau jelaskan. Aku Oh, pun maksudnya- sampai kucarilah bodrek. Jadi- Mana bodrek? Jadi maksud Bang Nabi Cari bodrek tadi bodrek. berarti maksud Bang Nabi Maria itu melahirkan kucing begitu Ini maksudnya. kan Bang nggak Nabi. nyambung kan Bang Tela, nggak nyambung kan Ustadz Tela. Dia yang nggak Dia kan nyambung. tadi melahirkan kucing. Dilemparkannya Bang sama Nabi kita. bilang, Eh, siapa kan, sih yang dilahirkan Bunda Maria? Siapa sih yang dilahirkan Bunda Maria? nggak nyambung kan, makanya kau Tidak, iya. makanya Bang Nabi yang dilahirkan oleh Bunda Maria Tuhan atau Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, nggak bisa dia menyambung Ustadz. Susah Ustadz, susah. Aku bilang yang dilahirkan ini siapa? Nggak nyambung. Terus bentar saya sapa dulu nih. Ada tamu kita satu, Bramantio, selamat malam. Udah minum bodrek lah dulu kau Bang Hia, minum bodrek berat. Bramantio, Enggak, selamat malam. saya tidak sakit. Sabar dulu kalian berdua ya. Bramantio, selamat malam.
Selamat malam Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Bang Islam atau Waalaikumsalam. Bang Mantio, Islam atau Kristen kah? Muslim Bang, Muslim. Oke. Lanjut Bang, kita cari Kristen dulu ya. Karena saya pusing lihat mereka berdua ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pusing Bang Ustadz? Jadi Pusing gitu, penjelasan Bang. kamu. Penjelasanmu tuh Iya. saya lebih sepakat juga menurut Nabi 28 itu. Nah, kata Nabi 28 apa? Kucing beranak tikus itu yang kau ceritakan tuh. Bingung saya. Loh, Bahkan Tuhannya ada saya dua. kan bawa- Kalau penjelasan kamu. begini Pak Ustadz. Saya kan bawa ayat Pak Ustadz. Ayat Alkitab Pak Ustadz. Benar enggak? Iblis pun Kristus bawa itu ayatnya betul. iblis. Kau Nah, pikir saya mau iblis tanya. nggak bawa ayat kita Bang Nabi. mencoba Yesus? Yohanes 17 ayat 11 dan 12, apakah itu pernyataan sendiri atau Alkitab? Bahwa Kristus Iblis pun berdoa. bawa ayatnya. Gini, ya. Iblis pun bawa ayatnya, Saya mau tetapi tanya Bang dipelintirnya. Nabi. Saya mau tanya Bang Nabi. Kristus itu berdoa atau tidak? Bawa ayatnya, tapi dipelintirnya. Yang berdoa di Yohanes Jadi, 17 ayat bawa 11 ayat. 12, apakah Kristus di situ berdoa atau tidak? Ngarang aja kau dari tadi. Ngarang. Loh, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ ada yang berdoa Bang Nabi. Siapa yang berdoa Bang Nabi? Halo, selamat malam Nintos Batam. Lintas Batam, selamat malam. Judulnya diblokir, Ustaz. Hah? Kenapa? Judulnya diblokir. Ya, itu urusan bukan urusan saya. Saya hanya bisa naikin orang nih, ya. Oke. Assalamualaikum. Iya, kalau blokir tuh host yang bisa itu. Kalau moderator nggak bisa. Yang Islam coba kita cari yang Kristen satu-satu. Ya. Saya Siapa yang bingung. mau diblokir Pak Ustadz? Siapa yang mau diblokir? Situs judi itu yang nge-give tuh. Oh, yang taping di bawah. Situs judi. Yang Kristen mana? Yang Kristen. Saya nyari yang Kristen nih. Kalau yang Islam sengaja nggak saya naikin. Ada juga istri orang tuh namanya teman host. Nggak ini saya nggak kenal. Nanti hostnya aja yang naikin. Kalau yang itu, kalau teman host. Salah Bang nanti Nabi pula saya. Kristen. Itu Bang Nabi juga Kristen tuh. Oh. Yang Kristen aja yang saya naikin ya. Jadi saya bingung mana yang betul di antara penjelasan Bang Hia atau Bang Nabi nih. Terserah lah Pak Ustadz lah, terserah lah. Menurut Ustadz, siapa yang lebih simpel menjelaskan itu aja Pak Ustadz. Kalau saya kan simpel-simpel, 1 menit pun bisa saya jelaskan. Bahkan kurang dari 1 menit. Saya bisa jelaskan. Itulah karena saya menguasai apa yang saya yakini. Mau aku sampaikan kurang dari 1 menit. Mau aku sampaikan imanku kurang dari 1 menit. Itu iman Bang Nabi. Kalau saya kan beda. Itu makanya di sini kita kan kita saling memberikan pemahaman kita kan gitu. Kalau kau menguraikan imanmu sampai kiamat, berarti kau nggak ngerti. Orang sebelum kiamat udah tidur. Kau tapi nggak ngerti. Orang di bawah pun pusing. Jadi jangan lagi kau pakai nama bapaknya lah. Nggak usah lagi kau pakai itu. Bilang saja Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan Bapaknya. Selesai. Kalau diceritakan tikus beranak kucing tuh bingung saya. Iya. Nah, sekarang begini, saya mau tanya berdua saya mau tanya. Di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, apakah itu beda ayatnya? Coba dibaca. Ya, kau langsung baca aja. Kau nggak ada. Karena udah tadi udah aku katakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Islam ya? Dibawa dulu Bang ya. Iya Islam Bang, cuman pengertian itu pengertian goblok gitu Pak. Ya, lanjut yuk. Oke ya. Yohanes 17 ayat 11 12. Siapa yang berdoa di situ? Ada yang berdoa. Jelaskanlah biar nanti ditanggapi. Abang jelaskan ya, Kenapa makanya saya kita punya- tanggapi nanti. Oke, mengapa saya punya pemahaman seperti itu? Karena begini dia mengatakan, Bapa yang kudus. Dalam bentuk berdoa ini ya.
peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ayat Alkitab itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, yang nama yang diberikan kepada sang anak itu nama Tuhan. Oke, udah ya, udah cukup. Biar ku Nah, itu tanggapi. makanya. Nama yang Oke, diberikan sebentar, biar ku kepada sang tanggapi. anak. Berarti, dengarkan, biar ku tanggapi. Oke. Berarti bapaknya Tuhan, betul? Nah, tentu iya. Anaknya kenapa bukan Tuhan? Karena anak yang diutus. Jadi maksudmu anakmu bukan manusia? Kalau kau anakmu manusia enggak? Berarti yang diutus itu Makanya pasti dari dia tadi ku bukan- bilang, bukan jelaskan yang- dulu Begini pernyataan. Bang Nabi, ada yang mengutus, ada yang diutus. Dengar, Nabi. bapaknya Tuhan, anaknya bukan Tuhan, kan lucu itu. Makanya Masa gini, Bang, anak- makanya gini. Saya bilang Bang Nabi ya. Kalau kucing beranak kucing, tikus beranak tikus, buaya beranak buaya, kan gitu. Manusia beranak manusia. Masa Tuhan beranak manusia? Begini, Tuhan itu tidak beranak, tidak beristri. Tapi tadi kau bilang Bapa, katanya kau Tapi bilang tadi Kristus Bapa. itu sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa anak yang lahir kelak akan disebut anak Tuhan dan Tuhan sebagai bapaknya, bukan Tuhan yang beranak. Tapi disebut anak itu sebagai anak Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan sebagai bapaknya. Bukan Kristus itu punya bapa, punya bibitan, enggak seperti itu. Tapi telah ada di kisah di mana di 2 Samuel Makanya pasal jangan 7. kau bawa Yohanes Ini, 17 Bang. tadi, Bang Bapa Nabi. kau bilang. Kalau dia punya Itu. Bapa, ya Betul, berarti Bapa. begini Bang Nabi. Dia itu anak yang lahir itu Orang aja akan kau disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Ngarang, terus ngarang, Dan Tuhan sebagai bapaknya, bukan berarti Bapak punya Tuhan punya beranak, punya istri, enggak. Tapi anak yang lahir itu disebut anak Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan memanggil Kristus memanggil Tuhan itu sebagai bapaknya. Bukan berarti Tuhan punya istri beranak, enggak. Makanya Bang Iya, makanya kau tuh disindir Bang Nabi tuh ya, tikus beranak kucing gitu loh. Karena beda jenis. Yang satu Tuhan, yang satu manusia. Bagaimana cara kita memahami seperti itu? Kalau seperti itu ya jelas berarti Tuhan beranak. Kalau begitu, kalau menurut Pak Nabi berarti Tuhan beranak. Itu menurut kau. Tidak ada Tuhan beranak, tidak. Saya klaim itu saya sendiri tidak ada Tuhan beranak. Makanya jangan kau pakai lagi nama bapaknya. Begini Bang Nabi, Kristus itu dilahirkan, Mesias itu dijanjikan. Dia disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Nama bapaknya Dan dipakai. Tuhan dan Kristus, sang anak itu memanggil Tuhan sebagai bapaknya. Itu paling Dengar Tuhan dulu. kepada Kristus. Nama bapaknya dipakai anaknya, sehingga bapaknya nggak punya nama lagi, sehingga bapaknya si Anu. Siapa bilang nggak ada punya nama Bapa? Loh, Tapi sudah dikasih sama anaknya, namanya. supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu yang abang Pak nggak ngerti, Bang Nabi. Iya, makanya bapaknya Karena nggak punya begitu nama lagi memanggil. karena nama bapaknya Dia sudah mengatakan dipinjam tadi, Bang anaknya. Nabi. Sekarang gini, apa kalau kau saja. pinjam, gini ya, kalau Tidak kau ada pinjam minjam-minjam. Tidak ada Kalau kau meminjam-minjam. Tidak ada meminjam-minjam. Karena Tuhan dia mengatakan, Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu. Gini, yaitu Lord. namamu Gini. yang telah Ya. kau berikan kepada Kalau kau Itu pinjam ayat. kacamataku ini, apakah kacamataku ini masih ada sama aku? Tidak ada meminjam Bang Nabi, tidak ada meminjam. Tapi Berarti di situ bunyinya bahwa Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada Diberikan. Telah Maksudnya diberikan, kan? supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Sekarang aku tanya kau, kalau kacamataku ini telah kuberikan sama kau, masih adakah sama aku kacamataku ini? Loh, Tuhan itu punya kuasa atas saya dan mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang Nabi. Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan itu jangan dipandang punya anak, beranak, cucu, enggak. Gimana sih Bang Nabi ini? Tuhan itu beranak, punya istri, punya gimana maksudnya?
Tapi anak itu dijadikan sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi dan Tuhan sebagai bapaknya. Bisa kita baca di 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 17. Di 2 Samuel Bang Nabi baca. Kalianlah digantikan. Gini. Kalianlah membuat Tunggu dulu. Kalianlah membuat nama Tuhan dihujat karena kalianlah muter-muter. Bang Nabi yang membuat Tuhan itu dihujat karena Bang Nabi, ya, karena Bang Nabi, ya. Jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak juga diperanakan, betul yang dikatakan saudara kita Muslim. Tetapi namun yang tidak diketahui oleh saudara kita Muslim adalah ternyata namanya berkuasa atas langit dan bumi. Yeshua nama Elohim kita yang dipanggil di dalam anak. Gitu. Kan kau bilang tadi dua pribadi, ada bapak yang bukan anak, betul atau betul? Ini berapa ini? Kristus itu disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, anak Tuhan. Berarti ada anaknya, ada bapaknya. Ini berapa? Bukan maksud diperanakan Bang Nabi anak Tuhan manusia. Berarti manusia beranak melahirkan manusia, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa anak itu nanti akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan anak itu nanti memanggil Tuhan itu sebagai bapaknya. Begitu. Jadi kau nggak panggil Tuhan bapamu? Loh, nggak panggil Tuhan apa bedamu dengan Yesus? Kau panggil Tuhan nggak kau sama panggil Bapa nggak kau sama Yesus? Bapak bukanlah nama Bang Nabi. Iya, kau panggil Bapa nggak sama Yesus? Ada banyak Bapa Bang Nabi. Tapi bagi kita, Bapa nggak sama Yesus. Kristus memperkenalkan sosok Bapa yang Maha Kuasa bagi kita dalam nama Yesus. Karena nama itu nama Bapanya. Ia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Iya, jadi, yang bukan dia kan? Memanggil nama Yesus bukan kepada anak, tapi kepada Bapa yang dia berarti ada dua kan? Bukan kepada anak, tetapi kepada Bapa. Yang ya, memang anak itu bukan sang Bapa dia. Iya, berarti ada dua kan? Ada dua, sang anak yang diutus, ya diutus. Itu. Kristus itu diutus, Bang Nabi. Anak ini Tuhan enggak anak ini? Bukan Bang Nabi. Nah bagaimana? Berarti sama lah kau sama Yesus. Kau pun kan bukan Tuhan, tapi kau panggil itu Bapa kan? Sama Tuhan kan? Oke, Bang Nabi. Ini pemahaman saya Bang Nabi. Saya tidak memaksakan kepada semua orang. Jadi saya punya pemahaman seperti ini. Iya, Bapa dipanggil di dalam. Makanya pemahamanmu itu harus kau buat orang mengerti. Jangan kau buat orang makin nggak paham. Saya udah mencoba memberi pengertian, tapi kalau tidak dipahami karena ada doktrin yang sudah tersimpan, nggak bisa saya paksakan Bang Nabi. Inilah pemahaman saya. Iya, dengarkan Hian. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, yaitu Bapa itu Tuhan, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, Yesus. Iya, sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Dengar dulu ya, gantian ya, gini ya. Oke. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus kan, artinya di situ Yesus itu di dalam nama Yesus diberikan kepadamu. Artinya Yesus itu kau bilang bukan Tuhan, tetapi bisa diberikan. Berarti Tuhan takut kepada manusia menurutmu? Gimana sih kau itu? Intinya Bang Nabi, Yohanes 17 ayat 11 12 tadi, dia sudah memberitahukan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya, nama Tuhan. Makanya didukung di Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapakku. Mana berani manusia bilang begini, ya, apa yang kau minta dalam namaku akan diberikan Bapakku. Mana berani manusia mengatakan begitu kepada Tuhan? Loh, kalau kan dia mengatakan kepada Bapa kita meminta, kepada Tuhan kita meminta, bukan kepadanya. Tapi dalam namanya kita menyembah kepada Tuhan. Enggak nyambung lah kau ya, asal bunyi aja kau. Dengarkan dulu. Nama Bapa, di dalam nama Yesus kau meminta diberikan Bapa.
Di dalam nama Yesus kau meminta Bapa memberikan, sementara Yesus menurutmu manusia. Nyambung nggak kau di situ? Loh, Artinya manusia ini lebih hebat dari Tuhan maksudmu kan? loh. Loh, loh, Jadi, loh, loh. Maksudnya Gimana sih kau? begini. Tadi Bang Nabi dia sudah mengatakan, sang anak tadi mengatakan Kristus, Iya, anak ini kan dengar ya, anak ini nama kan yang bukan nama yang diberikan kepada dia itu Yesus, nama bapaknya ia berkata. iya, menurutmu kan Yesus ini kan bukan Tuhan, tapi dia memakai nama Tuhan. Pribadi Sampai-sampai Tuhan pun harus tunduk kepadanya. Sehingga apa yang diminta orang dalam nama Yesus yang bukan Tuhan ini menurutmu diberikan Tuhan. Artinya kenapa jadi terbalik-balik? Sungsang kau berpikir. Ya, itulah. Iya, itulah jadi pribadi saya. ya izin sedikit ya. Jadi saya lihat siapa Bang Hia dari tadi ini, saya dengar-dengar ini ternyata Bang Hia ini terjebak di nama. Karena inilah dia tidak mau dia tidak mau mengkaji. Mari kita buktikan ya. Kita buktikan, izin sedikit teman-teman ya. Kita buktikan. Bang Hia tadi membawa Yohanes 17 nomor 12 kan? Coba dibaca Bang Hia. Tidak, nomor Yohanes 11 dan 12. Ya, ini kan. Nih, Anda membawa ini dalil ini tadi ya. Yohanes 17 nomor 2. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Benar tidak? Ya, ya. Nah ini saya bisa buktikan kalau ini adalah hanya ayat tambahan, bukan asli. Nah, di mana saya buktikan? Perhatikan di sini. Di sini di Yohanes 12 versi KJV. Nah, di John King James Version, KJV, John, nih. Yohanes 17 nomor 12. Selama aku bersama-sama mereka di dunia ini, aku menjaga mereka dalam namamu. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku juga. Jadi, dia berhenti sampai sini. Mereka yang dalam namamu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tambahan. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, nih. Mereka dalam itu tidak namamu. masalah itu Bang. Itu tidak masalah itu Bang. Masalah di sini, makanya Anda sampai sekarang Begini. Nah, sekarang Begini, yang Bang kita Rodi. pakai yang mana? Oke, sabar. Kita pakai yang mana? Pakai yang KJV. Begini Bang Nabi. Itu boleh saya akui itu, ayat itu yang Abang tampilkan itu, tetapi ada rujukan yang lain. Coba Yohanes 5:43. Yohanes 5:43. Oke. Apakah ia datang dalam nama Bapaknya atau bagaimana? Yon 5 43. apa bunyinya situ, coba silakan. Aku datang dalam nama Bapakku. Aku datang dalam nama Bapakku. Ketika aku datang dalam nama Bapakku. Jadi Yesus ini datang bawa dia punya Bapa, punya nama, begitu. Itu yang Bang Hia. Ketika saya tanya, Bang Hia kenapa datang ke sini? Aku datang dalam nama presiden. Berarti Bang Hia presiden. Itu menandakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Jadi aku datang ke dunia membawa nama Tuhan. Saya datang kepada Pak Hia dibawa nama presiden. Dalam arti apa? Berarti saya ini utusan presiden. Itu hal yang harus kamu pahami. Oke. Begitu, bukan berarti dia bawa-bawa nama Bapak begini, bukan. Bukan begitu maksudnya Bang. Oke, saya jelaskan ya. Oke, ya. Silakan. Makanya saya masuk di rujukan Yohanes 17 ayat 11 12 tadi yang 2 kali dikutip di situ. Cocoklah dengan perkataan Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapakku. Ternyata juga Roh Kudus juga diutus dalam namanya Yesus. Ada 2 yang Di mana itu? Di mana? Coba di mana? Kita kaji coba. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Karena bukan 14, pribadi Yesus itu bukan hanya satu pribadi dia. Bukan tertuju kepada pribadi Kristus saja, tapi tetapi kepada penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Ya, dalam nama Yesus. Terus berarti Roh Kudus itu datang-datang bawa Yesus punya nama. Roh Kudus itu juga dibekali kekuatan dari Tuhan, nama Yesus. Demikian juga Kristus diutus dalam nama Yesus. Astagfirullahaladzim. Loh, dua-dua ini Roh Kudus diutus sang anak.
memakai nama Yesus dua-duanya, Bang. Untuk kemuliaan Bapa itu. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam mereka. Anda ini belajar Bible pakai ilmu apa? Ilmu gaib. Astagfirullah. Ilmu gaib. Silakan, Ilmu gaib dari silakan Bang Tuhan. Nabi. Silakan Bang Nabi. Kan begini, Bang. Ya, saya ini ya, ada beberapa rujukan saya kasih dulu. Tunggu sebentar ya. Terdapat juga begini, Bang Loding ya. Yohanes 16 23 24. Ada tambahannya. Yohanes 16 23 24. Makanya dia menyuruh murid-muridnya supaya percaya kepada namanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Disuruh murid-muridnya supaya percaya namanya itu. Untuk meminta Betul kepada Bang Hia. Jangankan Anda, kita orang Islam saja meminta kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad itu bisa. Itu namanya wasilah ya Ustadz ya. Berbeda ini Bang Lodi. Berbeda apa yang berbeda? Karena begini Bang Lodi. Karena kamu akan melihat bagaimana keajaiban nama Yesus, Bang. Ya, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Beda dengan nama-nama yang lain, Segala Bang. sesuatu dilakukan itu sekarang begini Pak Hia. Pak Hia punya Bible situ tidak? Ada. Oke ada. Pak Hia buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba pakai ilmu goib coba. Ini ada di Alkitab saya di HP 1 cuma. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu yang seperti kamu ketahui. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapanya yang di sorga. Nah, makanya di dalam Yohanes 3 nomor 2, Nikodemus mengatakan apa? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Bapa, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Bapa tidak menyertai. Saya tanya sama Anda dulu Pak Hia ya. Jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Kristus ya, tidak bisa. Bagaimana Kristus itu yang diurapi Tuhan? Kristus itu gelar kepada orang yang diurapi Tuhan. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan Tuhan. Kristus itu Bang, dia namanya Immanuel Bang. Sesungguhnya namanya Immanuel, tetapi nama yang diberikan kepada dia, tunggu dulu. Nama yang diberikan kepada dia itu tadi, Yesus, itu nama Bapanya. Jadi kalau memuliakan Yesus itu, meninggikan nama Yesus, maka Tuhanlah yang ditinggikan. Bapanya yang ditinggikan. Bukan aku. Makanya Yohanes 12 ayat 44 itu coba dibaca. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku. Coba. Bapa kami yang di sorga. Sabar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Hah? Lah, siapa nama Bapa? Dia sudah mengatakan tadi dalam nama Yesus. Jawab saja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Loh, Yesus. Berarti Bapa juga namanya Yesus. Loh, Yesus yang dipanggil di dalam anak. Nama Yesus dipanggil di dalam anak, melalui anak. Tuhan ditinggikan di dalam anak. Ya. Jadi nama Yesus untuk kemuliaan Bapa di dalam anak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi bukan anak itu sang Bapa, enggak. Tapi nama Yesus kemuliaan sang Bapa. Nih, saya pakai data ya. Saya pakai data. Semoga Anda tidak ngeles lagi nih. Coba minta ini. Nih, Pak Hia sendiri yang baca ya. Tolong Pak Hia sendiri yang baca nih. Coba Pak Hia baca di dalam Amos 4 nomor 13. Coba baca. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung. Ya itu, betul itu Bang. Baca dulu. Dan menciptakan angin. Yang memberitahukan, jauhkanlah. Yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang
yang membuat fajar dan menggelapkan dan yang berjejak di atas bumi, di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah, ya, Tuhan di sini Yehuwa, Bang. Tuhan sini Yehuwa. Coba baca dulu. Ya. Kalau Tuhan ini Yehuwa di sini, Bang. Yahweh. Baca dulu Pak Pendek. Aduh, Ya. Pak Hia lagi Tuhan, ini. ya. Tuhan, kalau saya di versi saya, Tuhan Elohim. Iya, yang Tuhan kita baca Allah di sini semesta. Tuhan Allah apa itu? Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Perjanjian lama. Jiderkon. Yaitu Berarti Yehuwa. namanya siapa? Begini, Pak. Yehuwa, kalau Namanya di siapa? sini, Yehuwa. Tuhan. Dengar. Perhatikan ini sudah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Tuhan ini bahasa Indonesia. Allah, Tuhan sabar. Allah semesta Tuhan alam. Allah semesta alam itulah nama Namanya, ya betul. ya berarti namanya siapa? Nama Tuhan itu banyak digelar-gelar, Bang. Banyak gelar Tuhan itu. Ya. Begini, kalau Bang Loading menunjukkan tentang kata Allah di situ, saya akan lari ke 1 Korintus 8 ayat 5. Di situ kata Allah Iya, memang itu berarti terbuktilah bahwa kalian ini bukan pengikut Yesus tetapi pengikut Paulus karena dikasih Markus Enggak. tola, dikasih Matius tola, dikasih Captikus mabo. enggak seperti Nah, itu. ini Makanya kata Allah, makanya Tuhan di situ di perjanjian lama itu Tuhan, di situ Yehuwa, Yahweh. Jadi Oke, Yahweh Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama apa beda? ya, tergantung orangnya yang memahami, Bang. Tergantung orangnya. Bagaimana itu Bang Nabi? Tergantung Begini, orangnya. kan seperti ini. Kan Bang Nabi punya pemahaman mengenal ya. Tapi Tuhan di perjanjian lama, Tuhan di perjanjian baru, saya katakan Tuhan yang sama. Yang mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hambanya. Tuhan yang sama. Silakan Ustadz. Tuhan yang sama, tidak beda. Hanya Iya, satu Tuhan. jadi kalau Tuhan yang sama di dalam perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 24 mengatakan dia seorang diri. Kenapa bisa tiba-tiba di perjanjian baru ada 3 diri? Loh, saya tidak mengatakan 3 diri tadi, Bang Nabi. Saya tidak mengatakan 3. Tapi saya Iya, klaim, kau juga membuat ambigu, makanya Iya. kalau dia satu ya tetap satu. Makanya Ya, Yesus satu, mengatakan ya. dia awal sampai akhir. loh, Itu baru jadi, benar. yang awal yang akhir itu tertuju kepada Tuhan dalam nama Yesus gitu ya. Karena Itu Tuhan loh, kembali. Kau ngapain Yesus. Tuhan kasih namanya kepada Tuhan tidak mungkin mengasih kemuliaannya kepada yang bukan dirinya. Betul, makanya Tuhan tidak memberikan Kenapa kemuliaan dikasih kok kepada betul pula kau bilang siapapun. kenapa dikasih sama yang bukan Tuhan? Karena supaya Bapa dipermuliakan Berarti dalam dikasih. anak. Kenapa kau betulkan tadi pernyataanku pertama? Apa sih kau Ya, itu? supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, Bang Nabi, dengan menyebut nama Tadi Yesus. ku bilang Yeshua. nggak mungkin dikasih namanya yang mulia kepada yang fana. Kau bilang dengan menyebut dikasih. begini. Apa kau borong Dengan, semua. dengan menyebut nama Yeshua itu, Bang, Bapa dipermuliakan di dalam anak itu. Bukan anak sang Bapa, enggak, tapi Bapa dipermuliakan di dalam anak. Gini loh ya, ketika kau Bang Nabi, mengatakan saya mau tanya kamu Bang Nabi, kamu percayakah Tuhan perjanjian baru itu sama dengan perjanjian lama seperti dikatakan Bang Hia tadi? ya sama lah. Karena kan Sama. kalau beda berarti ada 2 Tuhan di dalam satu kitab. Gimana ceritanya itu? Oh, berarti sama itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu Tuhannya. Perjanjian lama adalah perjanjian baru adalah perjanjian lama. Perjanjian Itu lama adalah kosakata perjanjian kau baru. pelintir tuh. Bentar kalau begitu, kutanya Gini, dulu. Ustaz. Kita ke perjanjian lama dulu nih. Ini kalian berdua kan sama-sama meyakini perjanjian lama. Ya, saya hantam aja udah keduanya ini. Jadi kayak gini, di perjanjian lama itu Tuhannya tidak akan menjadi manusia dan tidak akan berubah gitu. Coba kamu ke bilangan 23 nomor 19 dulu.
Memang dia nggak pernah jadi manusia, orang ini yang bilang jadi manusia. Karena aku nggak pernah. Iya, jadi Tuhan perjanjian lama itu tidak akan jadi manusia dia. Iya. Oke. Oke, saya menjawab ini ya. Saya menjawab ini Pak Ustadz ya. Silakan. Oke. Kristus yang adalah anak manusia gitu, yang mengatakan bagi kita menyembah Tuhan itu roh dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Sebab penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan rupa seperti apa Tuhan. Kristus memperkenalkan Tuhan bagi kita dalam rupa roh. Tuhan itu roh dan harus Nah, menyembahnya gini dalam Bang roh. Hia, Bilangan 23:19 itu Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Kan kayak gitu sehingga dia menyesal. Nah, Iya. itu Allah itu bukan anak manusia sehingga ia berdusta katanya. Jadi artinya Allah itu tidak akan menjadi manusia karena di Maleakhi 3 nomor 6 dia tidak akan berubah gitu. Ya itu yang saya katakan tadi Pak Ustadz. Lalu Bahwa- kenapa ada di perjanjian baru ada Tuhan yang lahir? Tuhan mana lagi? Itu yang ku katakan tadi tergantung pemahaman orang. Tapi saya punya pribadi pemahaman bahwa Kristus itu yang lahir. Kristus itulah yang menjadi manusia, yang dibentuk Aduh, Tuhan dari Bang Hia, dari rahim Bang Maria. Hia. Ya. Bang Hia, Maria itu tidak memperanakkan nama, enggak. Dia memperanakkan manusia. Tidak, tapi begini, dia mengatakan Kristus yang mengajarkan. Ini Kristus yang mengajarkan sesudah dia mulai mengajar bahwa nama yang dianugerahi kepada dia itu nama Bapaknya ternyata. Nah, di perjanjian Pak, ya, lama ada Bapak. enggak dikatakan oleh Tuhan perjanjian lama aku akan turun jadi firman lalu menjelma jadi manusia. Sedangkan Nah, di perjanjian lama dia berkata ya di Maleakhi 3 nomor 6 dulu itu dia berkata dia tidak akan berubah. Tuh. Jangan ada pada kamu Allah lain. Terus jangan Iya, kau betul. sama-samakan aku kata Tuhannya. Yesaya 46 nomor 5 tuh di perjanjian lama. Mau kamu bandingkan aku dengan apa kata Tuhan sehingga kami sama. Lah, tiba-tiba di perjanjian baru kayak gimana? Ada Tuhan yang lahir. Betul. Kalaunya di perjanjian lama dulu ya Tuhannya itu kuat dan dikit-dikit mengazab gitu. Bahkan Tuhannya itu tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, coba kalau kita Oke. ke zaman Nabi Musa ya, ke zaman Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20. Di situ dikatakan barang siapa yang memandang wajah Allah maka dia akan mati. Dulu di zaman Nabi Musa, ya kalau orang manusia melihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Lah, coba di perjanjian baru. Manusia melihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati. Oke. Kenapa dibolak-balik? Oke, saya jawab. Oke. Itu Abang arahkan pertanyaannya kepada Bang Nabi itu karena saya punya pemahaman berbeda dengan Bang Nabi. Ya, makanya saya bilang tergantung orang punya pemahaman seperti apa. Tapi saya memahami Kristus telah mengatakan Tuhan itu roh dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan Kristus itu adalah hamba Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Bang, ini karakternya aja bang, karakter Tuhannya aja beda. Tuhan Yahudi dikit-dikit azab, dia kagak kelihatan, maha perkasa, maha bijaksana, kan kayak gitu. Dia tidak pernah jadi manusia, dia hanya mengutus saja gitu. Kuat dia Tuhannya, kan kayak gitu. Bahkan ada yang memandang dia, ya di perjanjian lama itu ada yang memandang Tuhan, maka manusia akan mati. Lah coba kalau kita lihat di perjanjian baru Anda, di perjanjian baru Anda. Tuhan datang ke bumi, dilihat manusia, bukan manusianya yang mati, seperti zaman Nabi Musa, bukan manusianya yang mati, tapi malah Tuhannya yang mati gitu loh. Oke. Ini dua karakter yang berbeda gitu. Itu makanya aku bilang sama Pak Ustadz ya, itu bisa Pak Ustadz arahkan itu kepada Bang Nabi, tapi kepada saya sesuai ayat Alkitab ini yang saya bawa, menurut saya, menurut pemahaman saya yang dikatakan oleh Kristus itu sendiri. Gitu ya, bahwa Sang Bapa lah yang Tuhan, gitu kan? Nah, tapi percaya kepada Bapa dalam namaku, itu yang sering diajarkan Kristus, bukan dia yang Bapa, tapi percayalah kepada Bapa dalam namaku, ya, dalam namaku kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mengutus ada, yang diutus ada.
Tidak mungkinlah Kristus ini sedang berkata-kata dalam kebohongan. Tapi dia berterus terang mengatakan bahwa aku diutus. Gitu ya. Tapi dia mengatakan aku diutus dalam nama Bapakku. Nah, ini yang belum dipahami banyak orang ya. Nah, siapa dia yang diutus? Kristus, sang anak. Nah, siapa dia mengatakan aku datang dalam nama Bapakku? Siapa nama yang dia katakan? Nah, di situ tadi dia, makanya ia mengatakan minta kepada Bapa dalam namaku, dan dia berkata bahwa nama yang diberikan kepadaku nama Bapakku. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwa Menurutmu mau gak Tuhan menjadi berubah lemah? loh, saya mengatakan bahwa Tuhan itu maha perkasa ya. Ya, maha perkasa perkasa Tuhan kan? itu, ya. Ya, Makanya maha kan perkasa. yang namanya maha perkasa seperti Tuhannya perjanjian lama tuh. Kalau ada salah sedikit aja udah dia ludeskan semua. Dia hanguskan gitu. Nah, itu Oke. Tuhan tuh. Nah. Tuhannya kuat maha perkasa. Di perjanjian baru kayak gimana? Malah Tuhan yang Oke. ludes, Bang. Bukan Ya, manusianya makanya yang saya ludes, Tuhannya yang ludes gitu. Iya, oke. Ini bentuk keselamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Mesias, ya, melalui Mesias, ya. Tuhan memberi. Makanya inilah keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada bangsa Israel dengan apabila mereka sebenarnya kalau mereka menerima kepemimpinan Kristus di bumi, sebenarnya kerajaan Tuhan ada di bumi. Tapi karena mereka menolak Kristus itu, akhirnya bahwa mereka harus mencari Tuhan lagi. Makanya di Kristus mengatakan barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Begitu. Hukuman apa itu? Hukuman kematian kekal. Tidak akan bisa dapat surga itu walaupun bagaimanapun. Yang menolak begini nama katanya. Karena namanya ini harus disebarluaskan kepada ujung ke ujung bumi katanya. Harus sampai kepada segala bangsa. Namaku harus diberitakan kepada tetap segala ngotot bangsa. juga kamu gini ya. Bang Hia nanti baca ayat yang saya bawakan. Coba kau buka Hosea 11 nomor 9 nanti. Lagi murkaku menyala-nyala kata Tuhan. Aku tidak akan menyiksamu Efraim. Karena aku adalah Allah, bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Artinya nggak ada Tuhan lahir jadi manusia di situ. Nggak ada. Tidak ada. Saya Pak Ustadz tadi simak baik-baik yang saya katakan. Kristus itu digelari nama Tuhan kepadanya. Ya, dipanggil nama Tuhan di atasnya. Gitu. Makanya dia mengatakan aku datang dalam nama Bapakku. Bukan berarti dia yang diutus ini sang Bapa, bukan. Tapi dia diutus dalam nama Tuhan. Ya. Nah, nama Tuhan yang mana? Ya ini, nama ini yang dia katakan berserulah kepada Bapa dalam namaku. Karena itulah bentuk kemuliaan Bapa di dalam anak. Makanya dia mengatakan bahwa mengenal anak sama mereka mengenal Bapa. Karena ada nama Bapa di dalam anak gitu, yang harus dipercaya. Yang oleh nama itu kita diselamatkan. Ya, karena tanpa Kristus, maka bumi ini sudah menyala-nyala api dengan murka Tuhan itu menyala-nyala tanpa Kristus. Karena sesudah Kristus menebus kita dari hal itu, istilahnya telah menanggung semuanya. Murka Tuhan itu di atas kematian karena pengorbanannya atau kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan kekuasaan kepadanya. Makanya berkata kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi, begitu ya. Karena olehnya kita telah diselamatkan karena kematiannya. Nah, itu Kristus. Nah, tentang namanya Yesus, ini yang perlu menurut saya itu sebuah rahasia ilahi untuk dinyatakan kepada manusia. Supaya setiap orang yang percaya dan memanggil namanya dalam nama Yesus akan diselamatkan katanya. Yang tidak percaya akan dihukum. Nah, seperti saya memahaminya. Gitu. Ya, dilanjut Bang Nabi. Saya capek juga sih, udah keringatan ini.
Jadi kalau menjelaskan kau Bang Hia, lebih praktis buat. Jangan lagi kau bilang dalam nama bapaknya lah, tapi dia bukan Tuhan. Itu membuat orang bingung. Bilang saja dia itu utusan. Sudah, baru abang asadu. Gitu. Enggak, tidak bisa. Karena ia berkata yang begini Bang Nabi, ia berkata di sini, saya membuat kesimpulan saya percaya kepada nama Yesus. Yang menolak nama Yesus juga menolak Bapa katanya. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Itu berarti dua, Pak Hia. Itu berarti dua. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda mengikuti kepahaman Bang Napi. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah beta, ya sudah, betul kata Bang Napi, syahadat saja. Begitu. Nggak bisa. Karena Kan begini Bang. simpel. Habis kalau ndak bisa berarti Anda akan buat denom baru. Anda Begini, Bang. saya lihat dari narasi Anda dari dulu sampai sekarang, Anda cuma tersesat di nama. Begitu. Kalau jadi Oke. Kristen, jadi Kristenlah sebetul-betulnya Kristen seperti Bang Napi. Pokoknya Oke. Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Yesus. Oh, kenapa jadi begitu? Wong itu keimanan kami. Kalian mau tolak tertulis Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan, tertulis Tuhan. Kan kita hargai. Yang mati siapa? Oh, yang mati Tuhan. Oh, kok Tuhan bisa mati keimanan kami? Ya kami orang Islam menghargai. Nah kalau Pak Hia ini kan beda. Yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Benar tidak Bang Napi? Kan? Kalau Bang Napi berdalil 1 Korintus 11 nomor 26. Setiap kau memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Pasti Pak Hia menolak, bukan Tuhan yang mati. Benar tidak? Jujur. Nah itu kan. Nah tuh. Padahal tertulis Tuhan di Bibel. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Coba gimana Begini, ini? jadi karena namanya tertuduh Tuhan yang akan dibunuh gitu ya, yang akan dibunuh. Nama lagi Karena dari nama tadi ini. cuma nama saja yang dia. Ya, karena itu yang selalu Kristus, itu yang selalu Kristus. Begini Bang. Begini Bang Hia ya. Kalau nama Tuhan ditempelkan ke pohon, Tuhanmu pohon. Enggak lah, Betul, enggak, betul. enggak. Loh, Tidak. kok enggak lah? Makanya biar kau tahu definisi ini sederhana. Kalau nama Tuhan ditempelkan ke sendal jepit, Tuhanmu sendal jepit. Enggak. Itu Begini, karena seperti- Tuhan Iya, karena Tuhan itu adalah sebutan umum. Tuhan itu umum, untuk umum. Nah, di sini, di room ini, Tuhan adalah si loading. Dalam pengertian, dia penguasa di room ini. Paham nggak kau? Tapi dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam konteks dia penguasa room ini, dia disebut Tuhan. Buktinya kau bisa diludahi kalau dia mau gitu. Itu contoh. Tapi Bang Loding nggak pernah Nah, melakukan dengar dulu itu. biar ku jelaskan sama kau, biar makin pintar kau. Jadi, penggunaan kata Tuhan itu menunjuk kepada penguasa. Contohnya tuan tanah, kau menguasai sebidang tanah. Tuan takur, kau bandit India. Itu penggunaannya. Nah, Tuhan Yesus ini menurut Alkitab adalah Tuhan yang satu-satunya. Itu menurut Alkitab, menurut si loading bukan. Itu kan menurut si loading. Kalau kau mau beriman sama si loading, ya ikuti si loading. Kalau kau mau beriman sama Alkitab, ikuti Alkitab. Makanya kalau saya dengan Pak Ustadz yang dua ini, saya tidak terlalu ngotot-ngototan karena kita beda, tetapi kita bisa Beda. menjelaskan kita. Betul nggak, Bang Loding? Betul. Ini Ya, kita mau dia- begini Bang Mau dia, Nabi. gini dia. Saya tidak Mau ada dia ngotot-ngotokan tertawakan di pun sini. keyakinan kita, saya tertawakan juga keyakinan dia. Kami sama-sama saling mengerti. Tuh. Nah kau Ya, kan nggak gini, Bang ngerti. Nabi. Kau kan imanmu kau nggak ngerti. Akhirnya kau harus. Saya di sini Bang Nabi. Saya Asadu. bukan ngotok-ngotokan, tapi kan ditanya tadi saya kan punya pemahaman seperti apa. Makanya saya jelaskan. Kan itu bukan ngotok-ngotokan, bukan mau melawan. Begini Bang Hia, begini Bang Hia. Nah, jadi Bang Hia udah ngerti kan? Jadi begini Bang Hia sedikit lagi ya. Kalau abang mengatakan bahwa
dia itu, Yesus itu membawa nama Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan, itu sudah menghujat itu. Ya, menurut abang. Bukan menurut saya, itu menurut orang waras. Oke, Kalau lanjut, dia lanjut, membawa lanjut. nama Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Contohnya gini Bang Hia, aku mencatut nama presiden, itu bisa kena perkara itu. Ya, gimana? Itu masih sekelas manusia loh. Ini kau mencatut nama Tuhan, padahal kau bukan Tuhan. Gimana sih? Jadi makanya Bang, gini Bang. Sekali lagi ingat ya Bang, Tuhan itu kata umum. Semua yang kau sembah, yang kau jilat itu Tuhanmu. Kalau kau menyembah uang, Tuhanmu uang. Tetapi uang itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Gitu Bang. Kalau kau takut sama istrimu, ya Tuhanmu istrimu mungkin. Ya, jadi Tapi- bagaimana kita mengenal Tuhan yang benar kalau begitu? Coba. Mengenal Tuhan yang benar, yaitu menurut Alkitab Yesuslah Tuhan satu-satunya, karena Tuhan nggak mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu bukan maha kuasa, tetapi mahasiswa. Tapi kan begini, Kristus mengatakan kan begini. Sang Kristus mengatakan, Kenapa itu host? Gimana host? Setuju host? begini Bang Iya, Nabi. setuju. Kristus, Kalau Sang dia Kristus kalau dia mengatakan, lebih dari satu itu bukan maha kuasa, tetapi mahasiswa. Mahasiswa. Hmm. Berarti ada Tuhan yang pergi KKN, kan? Datang ke dunia KKN dulu. Setelah itu rubah air menjadi anggur, makanya sekarang ada dispenser kan? Tuhan berjalan di atas air, makanya sekarang ada speedboat. Itu sangat setuju. Itu konsekuensi yang Pahia terima. Kalau satu ya satu. Terserah. Begitu. Masa Jangan maha satu kuasa? dibela dua. Masa maha kuasa jadi mahasiswa, kan lucu itu. Nggak cocok itu. Nah, kalau maha kuasa ya dia sendiri. Makanya aku katakan kematiannya pun itu keajaibannya. Tuhan bisa mati. Tuhan orang nggak bisa mati, berarti dia nggak tahu apa yang terjadi di kematian. Kan gitu kan? Itu oke, iman. terserah Bang Nabi lah, terserah Bang Lah Nabi lah. itu makanya. Begitu Bang Hia. Selama abang masih di dalam ayat, walaupun bersalahan pengertianmu, kau harus luruskan, jangan menentang ayat. Dikatakan Iya, betul. yang lahir Tuhan. Masa Di mana Lukas saya 2 ayat di mana saya menantang ayat? yang abang tentang, biar kutunjukkan Lukas 2 ayat 11, abang tentang. Satu. Karena yang lahir Tuhan, abang bilang dia bukan Tuhan. Itu udah abang tentang, satu ya. Yang kedua dia bilang dia Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 18. Abang bilang dia bukan Tuhan. Dua. Jadi abang ini sudah separuh bukan Kristen lagi abang ini. Sudah separuh apa ini? Sudah separuh udah Tadi Dua kaki. Bang Nabi bilang kata Tuhan itu tidak merujuk kepada satu pribadi gitu, kata Tuhan, ke penguasa gitu kan. Bisa penguasa, tapi yang dikatakan Tuhan satu-satunya yang saya percaya yaitu Yesus. Kan itu. Iya, betul. Kalau itu baru Bang Hia punten 100. Kalau Nah, abang makanya jadi kalau sang abang bilang anak Yesus bukan Tuhan, abang ya memang harus asadu gitu loh Bang. Jadi, kan Kristus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku. Nah, diulang-ulangi lagi, mutar lagi, sudahlah, Bukan. tidurlah kita. Mutar di situ aja. Kemana lah ini? Jadi, Jangan lagi kau pakai begitu Bang. nah, ya gimana? Ayat Alkitab itu harus saya percaya itu Bang Nabi. Iya, tetapi kau menafsirnya nafsir liar. Karena kau mengatakan bahwa dia dalam nama Bapaknya, tetapi dia bukan Tuhan. Sama seperti yang bilang tadi. Tapi itu kan bunyi ayat itu kan itu bunyinya. Kan itu bunyinya. Bunyinya, tetapi kau bunyikan lagi berbeda. Nah, kok berbeda? Dari mana jalan yang berbeda?
Ya kau bilang dia bukan Tuhan? Ya memang dia mengatakan aku ini datang diutus dalam nama Bapakku. Ya berarti dia diutus. Dia itu sering mengatakan dirinya diutus. Berarti kalau diutus ada yang mengutus kan begitu. Ya Tapi berarti dia nabi biasa. Berarti kau bukan Kristen lagi. Tidak ada satu orang pun orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Betul nggak itu Ustaz Yusuf? Iya, ganti masuk Islam lah. Ayo, asyhadu. Tadi udah saya katakan, Yeshua nama Elohim kita di dalam Kristus. Tak ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu dulu perbaikilah dulu nalarmu itu. Kristus yang bukan Tuhan. Kristus yang bukan Tuhan, namun Kristus itu, Yesus dipanggil di dalam Kristus. Makanya bedakan Kristus, sang anak, bedakan dengan Apa arti Kristus? Apa arti Kristus? yang diurapi Tuhan. Yang diurapi. Ya. Jadi yang diurapi itu siapa? Yang mengurapinya siapa? Yang diurapi itu siapa? Kristus. Yang diurapi itu kan sang anak, Immanuel, sang anak. Oh, Immanuel. Nah, namun namanya nama Apa itu? Tuhan. Apa itu Immanuel? Apa itu Immanuel? Ya Tuhan bersama kita. Tuhan bersama. Berarti Yesus itu Tuhan kan? Ya, karena nama Tuhan bersama sudah. Kristus. Berarti kau yang nggak ngerti Tuhan beserta kita, Immanuel. Gitu loh ya. Iya, Oke, selamat lanjut. malam Bapak Solata. Bagaimana Bapak Solata bisa menyimak dari tadi antara mereka berdua ini? Ada poin-poin yang masuk gimana sih? Silakan. Saya baru naik tapi saya lebih cocok dengan narasinya Nias bar apa itu selanjutnya itu. Oh, Nias Barat. Oh, berarti Nias Barat ini Yesus adalah nama Bapa adalah Yesus, nama anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Jadi di Taman Getsemani itu Yesus berdoa kepada Yesus. Setuju? Parah. Bagaimana? Kalau Bang Napi ini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Silakan Anda pilih yang mana. Kalau nama Yesus itu memang nama Sang Bapa, tapi kalau nama Roh Kudus nama Yesus, itu tak masuk. Iya, lagi Roh Kudus itu. namanya Yesus juga. Ini kata Ada Pahya. ayatnya Bang. Jangan bilang Nah, tuh. ada ayatnya Bang. Baca dulu Parah. ayat. Ayo, coba. Kita main ayat Bang. Saya tidak bukan Main ayat, Pak. saya- Pak Solata. Pakai Dia ayat, suka pakai main ayat, Pak. Saya Ya, di pakai mana ayat. ayat itu? Di mana ayatnya Roh Kudus nama Yesus? Iya. Baca Yohanes 14 ayat 26. Oh, aku akan meminta kepada Bapa dan mengirimkan seorang itu. Bukan. Baca dulu. Bahwa Roh Yohanes Kudus berapa? Yohanes 14:26. 14:26. Oke, bentar saya buka di sini. Yohanes 14:26. Oh iya. Bukan, Roh ya, Kudus bukan namanya Yesus, tapi dia diutus dalam nama Yesus juga. Oh iya, diutus dalam nama Yesus, berarti bukan Ya nama itu, Yesus. iya, tapi artinya disematkan nama Tuhan bagi mereka, bagi Roh Kudus itu. Ya, maksudnya itu Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus, bukan dia adalah Yesus. Masa ada Iya, satu nama Bang. Pemahaman saya ini ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, satu nama Iya, Yesus. tapi maksudnya begini, maksudnya Roh Kudus itu diutus itu melalui nama Yesus, bukan Roh Kudus itu adalah nama Yesus. Bukan melalui nama Bang, yang ada di situ Bapa dan penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa Sang Tuhan dalam nama Yesus, dalam namaku. Iya kan diutus dalam nama Yesus. Iya. Iya kan? Dia Roh Kudus ini diutus dalam nama Yesus dan Kristus ini diutus dalam nama Yesus dan pemilik nama Yesus itu Sang Bapa. Pusing saya dengarnya kalau begitu. Nah, karena nggak pernah dengar, makanya saya mau menjelaskan karena nggak pernah dengar. Bukan nggak pernah dengar, tapi begini, Roh Kudus itu adalah roh ya kan, tapi dia datang itu diutus dalam apa? Dalam nama Yesus, begitu. Iya, Jadi iya, Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus. Ya, Seperti tapi itu. Kristus juga diutus dalam nama Yesus juga dia. Ya Kristus itu kan yang diurapi, bukan nama itu. Loh, Yesus nama itu kan itu. nama. Nama yang diberikan kepada dia itu kan Yesus kan? Kalau Yesus itu nama, tapi kalau Kristus itu bukan nama, itu diurapi itu. Iya betul. Yang Kristus itu sosok pribadi anak itu. Kristus itu yang anak yang diurapi. Yang dia diutus dalam nama Yesus. Dalam nama Bapanya.
Bukan, Ngerti? kalau Yesus itu bukan diutus dalam nama Yesus, tapi Yesus itu memang diberi nama Yesus, Nah, bukan coba. diutus dalam nama Yesus. Iya, Kalau loh, dia diutus diberi nama. Kan, coba baca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Coba dibaca. Kalau Yesus itu memang diberi nama Yesus, bukan diutus dalam nama Yesus, tapi memang Yesus itu diberi nama, namanya Yesus. Kecuali Roh Kudus Ya itu memang sama itu bahwa Kristus diutus itu dalam nama Roh Kudus, nama Yesus. diutus di bumi sebelum dilahirkan dia diberi nama Yesus. Nama itu dari Iya. Tuhan. Iya, Iya, diberi ya. nama dia, bukan Iya, diutus oke. dalam nama Yesus, tapi Diberi nama dia Yesus. Betul. Jadi, Nah, ia jadi berkata, keliru kalau dibilang Yesus itu diutus dalam nama Yesus, tidak, keliru itu. loh, ini enggak. Makanya kita memahami bahwa ternyata nama itu dipergunakan untuk berseru kepada Tuhan. Iya, tapi Apa saja maksudnya begini, Bang ya, Hmm. Yesus itu bukan diutus dalam nama Yesus, tapi Yesus itu dia diutus itu oleh Bapa. Jadi Bapa yang mengutus dan dinamai dia Yesus yang diutus itu. Oke, begini. Ia berkata begini, Yohanes 17 ayat 11 12. Dia berdoa, Kristus itu berdoa dan mengatakan, Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Arti Iya. nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Iya, betul itu. Iya. Betul artinya. Nah, makanya Artinya ia nama- datang makanya Yohanes 5:43, aku datang dalam nama Bapakku. Betul? Iya, betul dia itu, tapi maksudnya kalau diutus dalam Arti- nama Yesus tidak. Kalau Yesus itu bukan diutus dalam Maksudnya nama begini, Yesus, Bang tapi Sol, Yesus itu bahwa diberi sang anak itu datang dalam nama Tuhan. Wah, itu betul. Wah, itu Nah, itu betul. betul kan? Jangan bilang betul-betul aja, harus dibaca itu. Makanya Jangan Yohanes ya Tapi makanya jangan bilang waktu Yesus itu diutus dalam nama Yesus, bukan begitu. loh, Tapi Yesus itu anak datang dalam nama Bapa. Yaitu siapa itu nama Bapa? Yesus itu sendiri. Dan namanya loh ya. loh. Tapi Kristus itu kan Bukan diutus dia, kan? sekali. Diutus dia kan. Dia mengatakan aku diutus. Iya, siapa yang mengutus? Bapa kan? Sang Bapa kan. Iya. Terus siapa yang diutus? Yang diutus ini Sang Kristus Mesias, anak yang diurapi, dia Immanuel, Iya, siapa namanya? Yesus. Ah, Yesus sudah. Makanya Apalagi? tujuan dari nama Yesus itu untuk kemuliaan Bapa di dalam anak. Ya. Iya kan? Ah, terus betul. Terus apa lagi? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Di dalam Iya kan? dia, di dalam anak ya. Di dalam anak, bukan di dalam dia gitu ya. Di dalam Yesus lah, di dalam dia Yesus. Di dalam anak, di dalam anak. Dengan menyebut nama Yesua, artinya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Apakah anak itu sang Bapa? Bukan. Itu kan. Itu ada itu. Nanti Pak Nabil ada. Berarti anak itu bukan sang Bapa. Itu Bang Nabil lagi. Bukanlah. Ya, berarti ada Tuhan Bapa Ada. yang bukan Tuhan Anak, betul? Ada. Ya, berarti Tuhanmu lebih dari satu, betul? Mau 10 mau apa yang penting sesuai kita. Ya, berarti kau bukan Kristen karena Tuhanmu lebih dari satu, kau pagan. Gitu. Mau 10 mau apa tapi yang penting kita sesuai dengan Alkitab, bukan karang-karangan dongeng. Sesuai dengan Iya, firman Tuhanmu kita. lebih dari satu, kau yang ngarang. Karena Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Di mana dia Jadi yang katakan? ngarang itu kau suka ngarang kau dari tadi. Iya, weh. Di mana dia Yesus katakan aku ada Alfa dan Jadi Omega? siapa kakeknya? Kan kau bilang ada bapaknya. Kakeknya siapa? Jawab. Kakeknya siapa? Jawab. Mengerti. Mengerti enggak kau Alfa itu? Kakeknya siapa? Kau jawab dulu. Apa itu Alfa? Kau paham enggak Alfa itu apa? Kakeknya siapa? Dia yang awal sampai Mengerti akhir. enggak Alfa? Ya, Kau dia. mengerti Alfa? Kau Dia mengerti yang Alfa? dia yang awal sampai akhir. Mengerti enggak kau siapa itu Alfa? Udah kau awal dan akhir, ngerti nggak kau awal dan akhir? Terus ada enggak yang mendahului Tuhan? Bapa, ada enggak yang mendahului Bapa? Iya, makanya Tuhanmu tiga. Ada enggak yang Sudah, mendahului kau Bapa? kau Ada adalah enggak lebih dulu pagan. daripada Bapa? Ayo, ada enggak Kau lebih dulu adalah daripada Bapa? hasil dari sebentar. Kau adalah hasil dari pernikahan pagan dengan Kristen. Kau sinkritisme. Nanti mana-mana kita bahas Tuhan dulu. Ada enggak yang lebih dulu daripada Bapa? Ada enggak?
Ada yang mendahului Bapa? Justru itu yang menjadi jawab, kau yang menjawab. Kau bilang ada bapaknya, ada anak. Berarti bukan Di Yesus, mana kakeknya? Kakeknya di bukan mana? Yesus Jawab. Alfa Omega. Berarti Yesus bukan Kakaknya Alfa di- Omega kakeknya karena di Bapa mana? lebih duluan daripada dia. Kalau Iya kan? dia punya bapak solata bodoh, bapaknya di mana? Kakeknya? Hmm? Terus Kakeknya di mana? jadi oke, tumbuhan ada ndak induknya? Tumbuhan. Ada ndak neneknya? Kalau dia punya bapak, dia Ada punya ndak kakek. tumbuhan? Siapa Coba. kakeknya? Jawab. Pohon. Ada ndak neneknya pohon? Kok bisa Malu ada aja pohon? kalian. Ada ndak neneknya? Siapa kakeknya? Siapa kakeknya pohon? Ada ndak kakeknya? Gini Bang Nabi. Buka kali Loh, kau ada ngarang. ndak kakeknya pohon? Ada ndak kakeknya pohon? Kakeknya pohon. Ini gara-gara Bang Hia nih sampai mereka Bahwa itu harus berkelahi. ada Bang Hia. silsilah begitu. Masuk angin. Luruskan Bang Hia. Kalau Ada ndak Tuhan kakeknya? punya bapak, berarti ada kakeknya. Ya, berarti pohon ada kakeknya. Ayo, ada pohon kakeknya. Berarti Tuhanmu pohon. Udah macet ini, udah macet, tanda-tanda udah Ini kan macet. kawan rugikan, berarti kan Begini. ada karena ada kakeknya. Ayo. Begini aja Bang Sol, jangan jangan kayak berdebat apa ya. Kita ini kan saling memberi Nggak masuk akal ini pemahaman. orang ini. Karena ada Kalau bapak, Tuhanmu berarti punya ada. bapak, Nggak kau ada bukan neneknya. orang Kristen. Dengarkan. Karena Kalau ada bapak Tuhanmu berarti punya- ada neneknya ya, ada bapak, ada anak berarti Iya, ada kalau neneknya. ada Terus bapaknya, pohon, ada ada neneknya neneknya. enggak pohon itu? Kok ada bisa ada itu pohon tumbuh itu? Ada enggak? lari ke pohon kau. Iya, ada enggak neneknya itu pohon? Jadi Tuhanmu pohon Kalau gitu. anaknya pohon ada dia, anak pohon ada, tapi ada enggak kakek pohon? Iya, berarti kau Tuhanmu pohon gitu. Enggak ada enggak nenek pohon, tapi kalau anak pohon ada. Justru itu bagaimana kau mengatakan Tuhan punya bapak? Dangkal logikamu Nabi. Justru kau yang bodoh, kau bilang Tuhan punya bapak. Gimana sih? Iya, kau kan bilang Logikamu kau yang pakai nenek kan? Ada enggak kakek pohon? Ada enggak kakek pohon? Tapi kalau anak pohon ada. Ayo, ada enggak kakek pohon? Justru kau yang menabrak logikamu sendiri. Kau bilang Tuhan punya bapak. Ku tanya kakeknya. Makanya berarti kau sedang mengikuti logikaku Begini. bahwa itu adalah metafor. Setuju atau Pak, tidak? Ini kan logikamu. Karena ada bapak berarti ada kakek. Nah, karena ada anak pohon berarti ada kakek pohon. Dengarkan biar kau ajari kau. Jadi dengarkan dulu biar kau ajari kau. Kalau kau mengatakan Engkau mengambil bahwa di sini logika bahwa kata bapak berarti kalau ada bapak Dengarkan berarti dulu ada saya. kakek. Nah, kalau ada anak pohon berarti ada kakek pohon. kau ada bapakmu kan? Ayo. Ada bapakmu enggak? Kau ada bapakmu? Enggak kakek pohon. Enggak, bapakmu ada enggak? Coba aku tanya. Jelas saya ada enggak? Udah, gini. bapakku. Ada kakekmu enggak? Sebentar dulu Hia, kau pun enggak ngerti apa-apanya. Sebentar Hia. Kau ada kakekmu ada? Kau kakekmu ada Tidak, enggak? jawab dulu. Ada enggak kakek pohon? Kita kakekmu Ada ada enggak enggak kakek pohon? kakek? Saya tanya dulu. Ada enggak anak Kakekmu pohon? Ada enggak anak pohon? Loh, gimana sih ini enggak mau menjawab? Ada kakek pohon tidak? Kau sedang menyembah Ada pohon kakek pohon berarti ya? Oh berarti ini penyembah pohon ini host. Lanjut Ada host. enggak? Dia Ada enggak dibilang anak pohon? Ada Nggak enggak? nyambung, nggak nyambung. Ada memang. enggak anak pohon? Makanya kalian ini lebih Enggak baik kalian nyambung kau. Kau sahadat. enggak nyambung. Sahadat lah Kau enggak kalian. nyambung. Karena Tuhan kok dibilang punya bapak, bapak. jadi berarti bapak itu pasti punya kakek. Nah, sekarang ada anak pohon, ada enggak kakeknya pohon? Justru Itu itu logikamu loh. pertanyaan untuk kau. Mereka udah tidur. Makanya kalau kau tidak setuju dia punya kakek, berarti itu bukan arti sebenarnya. Itu metafor. Karena pohon juga tidak punya kakek. Artinya dia tidak benar-benar punya bapak. Kau Oke. yang logikamu yang nggak nyambung. Oke, begini ya. Saya ambil ya karena saya mau tidur lagi nih Bang ya. Bahwa di Jadi 2 Samuel kalau ladeni orang seperti itu tidak ada ilmu. Ngapain kita mau ladeni mereka? dikatakan bahwa Kristus itu nggak nyambung. sebagai anak Tuhan dan Tuhan sebagai bapaknya Kristus karena telah dikatakan di Kau 2 pun nggak Samuel. ngerti apa yang kau sampaikan. Hia tidurlah kau ya. Bodoh Telah juga di- ini kau. Telah Ada yang dikatakan di 2 Samuel. namanya kalian dua, bodoh-bodohnya kalian dua. Bang Nabi. Ada Kamu yang yang bohong. bapak, adalah Tuhan Ketika punya dikatakan bapak. sesuatu ada bapak berarti ada kakeknya. Ada dua di sini Bang Nabi di 2 Samuel pasal 7 Sama-sama ayat bodohnya kalian dua. 13 sampai 17 anak yang dijanjikan kepada Daud itu yaitu tertuju kepada Mesias atau Kristus dan Kristus itu Mesias
akan disebut sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi dan Tuhan sebagai Bapaknya. Jadi bukan berarti Tuhan beranak atau diperanakan, tidak. Tetapi Kristus itu Sang Mesias Oh, itu itu disebut. tidak beranak kan? Kenapa dibilang bapaknya beda dengan anaknya? Iya, Kalian dua. jadi makanya Memang kalian dua ini memang masuk angin, kalian dua masuk angin. Memang beda, Nabi, memang beda. Sampai gimana pun kalau tak waras memang namanya Iya, ada anak, namanya beda ada bapak, makanya tapi aku beda. bilang kau bodoh kau. beda dia Bang Nabi. Oh ya, Bahwa bodoh. anak, Kacamatamu sang aja itu anak. yang hitam Yes. itu. Tuhan punya Bodoh. bapak, bikin malu aja kau. Begini Bang Nabi, sang anak Tapi disebut. siapa nenek moyang Siapa bilang Tuhan? Tuhan punya Nenek bapak? moyang Tuhanmu siapa? Saya tanya, siapa bilang Tuhan punya bapak? Siapa bilang? Tuhan punya bapak? Kau lah yang bilang. Yang Tuhan itu Bapa di surga, bukan Yesus, bukan Yesus yang Tuhan Bapa di surga. Kau Ngarang aja. memaksakan lagi doktrinmu yang tidak masuk Macet akal. aja kerja. Oke, Asal- saya kayaknya mau tidur lagi nih ya. Iya. Memang harus tidur kau ya. Jadi kau renungkan itu, kau renungkan. Ya, Mulai kau bilang, besok harus kerja lagi besok ini Bang Nabi. iya, saya pun harus. Ya, betul. Saya juga permisi Ya, nih. saya mau tanya kau dulu nih, Nias. Saya mau tanya kau dulu nih, jangan turun dulu. Apakah Ya, Yesus punya Bapa? Apa Yesus punya Bapa? Yesus Kristus punya Bapa. Dia disebut Ya. Tuhan itu disebut Bapa. Ya, disebut Bapa Oke, saya dan yang tanya. disebut Kristus itu disebut Oke, anak. satu lagi saya tanya. Apakah Bapa dan Yesus itu satu pribadi atau beda pribadi? Kristus dengan sang Bapa berbeda. Ah, oke, Berbeda. berarti kita sama. Ini ada yang longor ini, yang kecamatan ini siapa namanya? Bodoh memang, Tuhanmu punya bapak. Bodoh kau. Berarti ini Nias ya, Nias ingat ya. Bapa dan Yesus itu berbeda, dua oknum di situ. Dua oknum. Iya. Mantap, Iya. mantap. Makanya kalian pagan, kan kayak gitu, Pertahankan itu, James. pertahankan. Edon. Pertahankan itu yang Alkitabiah itu, betul itu. Ini yang Jadi, tapi apa? Nabi, Orang-orang Nabi, seperti Nabi. kalian itulah nanti asadu, itu cocok kalian. Ini yang di Matius ini, apa ini di Matius 7 ayat 21, nyala daripada aku. Kalian itu nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar Udah sesat. dibilang. Ini dia orang ini. Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Gimana? Berarti ada yang mendahului Bapa, ada yang lebih dulu daripada Bapa. Ini nggak belajar kan, mulutnya aja besar, otaknya nggak ada yang dua ini. Coba, ada enggak yang lebih duluan? Akulah yang awal dan yang Daripada akhir. Bapa. Coba kau jawab dulu itu. Aku, Iya, awal itu kan berarti yang pertama. Oke, ada enggak yang pertama daripada Allah? Ayo, artinya ada enggak yang mendahului dia? dialah dari awal sampai akhir. Yesus. Ada enggak yang mendahului Bapa? Oh, ada yang Paham enggak mendahului. kami itu Alfa Omega? Alfa itu artinya pertama atau awal. Ada enggak lebih dulu daripada Allah? Ayo. Ya dia awal, enggak dia gitu? akhir. Bodoh kali kau jadi Ya orang. berarti Bapa yang lebih awal, ya kan? Berarti Bapa itu adalah Alfa dan Omega. Akulah, bukan kami. Kalau dia bilang bapak akulah yang awal, akulah yang akhir, baru ada bapaknya. Kalau dia akulah yang awal, akulah yang akhir, baru setuju ada bapaknya. Tapi kalau akulah yang awal dan yang akhir, artinya hanya dia. Siapa yang awal dan yang akhir? Siapa? Yesus. Bapa bodoh, Allah yang awal dan yang Bapak akhir. itu Yesus. Tidak mungkin ada Yesus kalau tidak ada Bapa, karena Bapa Mak, itu adalah ya satu. Tuhanmu berkembang biak Tuhanmu. Oke, mohon Gimana? pamit dengan Bang Nabi, Bang Pastor Loding, dengan Pak Yusuf dan Bang Alta. Mohon maaf saya mundur dulu ya, saya mau tidur. Iya, sama-sama kita pun mundur dulu. Sama-sama. Oke lah Ustaz Iya, ya, makasih, siap. Ustaz. Sejahtera buat Ini semuanya. dimualafkan aja si Solata ini. Sahadat Teman-teman semua, buat teman Bang Loding, saya Iya, siap. Cik, Oke, ya. makasih Ustaz ya, makasih Pak Ludi. Oke. sejahtera buat kita semua. Ya, ya. Makasih ya. Iya, amin, amin. Allah. Selamat amin. pagi, Siap. terima kasih semuanya. Iya, pagi. Sambil dulu lapar. Tinggal berdua nih. Enggak anu saya, enggak otak-otak Oh, ini juga. enggak butuh saya macam orang itu. Iya. Enggak bisa membedakan. Ditanya, karena ada bapak, ada anak, berarti ada kakeknya. Terus ditanya, ada enggak kakeknya itu pohon? Karena ada pohon. Pohon punya kakek. Iya, enggak? betul juga. Nggak Masuk jawab. akal juga, masuk akal. Betul. Aduh. Karena kan ada anak pohon ya. Berarti ada kakeknya pohon. Ada kakek pohon. Iya juga ya. Enggak masuk di akal dia. Karena Coba. punya bapak berarti harus ada kakeknya begitu. Nah, ada anak. Terus anak Ya pohon. mungkin ada Kristen-Kristen di bawah yang mau naik diskusi, kita ngobrol-ngobrol santai di atas, silakan.
Heran saya dengan Ya. orang-orang begitu. Siap. Mungkin ada teman-teman Kristen di bawah yang mau multi, silakan ngobrol-ngobrol santai sama sama Ustadz sama Pahia, silakan. Siapa sama Solata? Iya. Tiopan, El Tobing, Anda dari Katolik apa Protestan? Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu, kasih kencang. Iya, Tiopan. Ya. Iya, Anda dari Katolik apa Protestan? Saya Nasrani. Udah pernah Oh, diskusi sama Bang Loding. Oh, Berarti sama. iya. Oh, sama juga dengan Solata. Silakan Anda mau diskusi sama Solata apa sama Ustadz saya, silakan. Udah kelihatan Tapi nggak wajah saya? Belum, ya? open cam dulu, buka Sebentar. kamera. Iya, teman-teman dibantu tap layar, siap. Oh, iya. Udah ya? Belum kelihatan. Masih belum? Belum. Nih saya undang ya. Mana? Saya undang tuh. Buka kamera, simpan. Nyalakan. Iya, Selamat malam Bang Loding. malam, siap. Anda itu mantap lah kalau diskusi. Siap, dibuka kameranya dulu. Kita santai-santai. Udah buka belum? Belum terbuka. Aduh, gimana ini sebentar. Iya. Aduh, kok nggak bisa? Ada kakek pohon ini, Tobing. Ini udah buka kau sini. Kau belum sana? Belum. Coba saya tutup. Tak, saya undang itu. 24 lagi. Belum terbuka. Lah, mana salahnya ini ya? Ya ampun. Kok nggak bisa ya? Aku tertarik sih dengar pembicaraan kalian tadi. Tapi kok kamera saya nggak bisa buka ya? Aneh. Sebentar dulu. Mana silapnya nih? Iya. Gimana silapnya ini ya? Atau saya harus pakai Sebentar dulu, udah handphone rohani satu dong. lagi kali ya? Ini sudah. Ini kamera depan. Ludah rohani loncat itu. Kenapa ya? Nggak bisa ya? Bisa Alasan coba. Alasan. Ntar saya pakai handphone satu lagi deh. Keluarkan dulu. Bang. Oke, siap. Alasan. Nah, itu kan. Daripada diludahi. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kita diskusi dengan santai. Di sini ada Hia, ada Bang Solata, ada Ustadz Yusuf PI, silakan. Ini bingungkan aja yang tadi, yang nabi-nabi itu. Semua nabi mengaku nabi itu. Tidak ada yang beres otaknya itu. Sama dengan Nabi Luga. Mau gimana lagi? Begitu pemahaman mereka. Terlalu banyak menafsirkan kitab dengan apa? Ya. Ada kakek pohon. Bagaimana? Sama dengan Pak Alex itu yang goyang-goyang begini itu, katanya bahasa apa itu? Halo Duta. Halo. Oh, turun lagi. Nah, kalau Pak Anies tadi itu masih waras dia. Abang Dia tidak tadi ada terjebak di tanya nama. tentang Islam. Ya, mungkin Bang Solata mau tanya-tanya tentang Islam. Silakan. Siapa dulu nih Bang Loding? Oh iya, Bang X Islam Kristen. Oh, dia turun. Kristen aja ini masih bengkok-bengkok, sekalipun dia nabi masih bengkok. Saya mau tanya Islam lagi, aduh, tambah bengkok lagi mereka nanti. Sekelas nabi saja masih bengkok. Loncat semua.
Iya, jaringan mungkin ya. Saya mesti periksa pakai ini. Kalau pakai yang itu lelet, yang kita pakai live nih. Nggak ada pertanyaan tentang Islam gitu. Tanya-tanya saja tentang Islam, Bang Solata. Kalau saya dengan apa ya, dengan Ustaz P ini kan sudah sering ada di PT-PT saya itu yang saya koleksi itu yang menarik itu waktu kita diskusi-diskusi. Tapi itu 2 tahun yang lalu ya. Waktu kita bicara di masalah di Banjar dulu, waktu kita masih kait-kait kayu itu ya, dirakit-rakit itu. Saya profesi dengan Ustaz dulu. Oke. Dulu waktu belajar. Ya. Sekarang sudah pintar dia mungkin Ustaz ya. Iya. Sudah pintar sekarang Bang Solata nih. Luar biasa dia. Pokoknya kayak yang penting sesuai Bible itu ya. Jangan kayak yang tadi itu, aduh. Ada bapak, ada anak kok bisa disatukan. Silakan Mana buat lagi para yang lain? oten-oten. Iya. Iya, masih 6.000 orang menonton ini. Masa tidak ada hotel di bawah? Nah, ini coba Mati kasih lampu ini. di tempat saya nih. Coba kasih ini siapa ini? Karena kalau room diskusi lintas agama kayak gini, yang naik itu adalah orang yang berbeda agama, kan kayak gitu. Namanya aja diskusi kasih lintas ini agama ini. Dia gitu. bilang ini. Dia bilang Solata sesat. Coba kau naik di sini bawa bibelmu, tunjukkan kesesatan saya dari bibelmu. Coba naik. Jangan cuma typing di bawah. Naik di atas menjelaskan sesatnya di mana. Mumpung di sini kita ramai ini, kita banyak ini. Betul loh. Di mana sesatnya? Jangan seperti Nabi tadi. Kalau ada anak, ada ayah, berarti ada kakeknya. Ditanya, berarti ada kakek pohon. Tidak menjawab dia. Udah masuk belum nih? Udah. Udah. Open cam. Udah open cam kan? Udah kan? Pak, sudah. Udah. Iya, selamat malam semuanya. Malam. Bang Loading. Lanjut. Bang Toding, Yusuf PI, Ya. Bang Sol Atta ini Kristen atau Islam atau gimana? Kristen kayaknya. Nah, saya pengikut Yesus saya. Oh ya, oke. Aku dengar tadi pembicaraan kalian dengan 2 orang itu, jadi akhirnya aku buka kamera lah, itu ya. Jadi terus terang. Nah, bagaimana orang ya. sudah kabur? Bagaimana? Orang sudah kabur baru bagaimana lagi? Ya, kita aja lah ngomong. Memang tidak heran kalau orang Kristen itu masih banyak perbedaan pemahaman tentang siapa bapak, siapa anak. Karena mereka bukan percaya sama Yesus. Dia mengingkari Yesus. Dia tidak mengikuti kata Yesus, tapi mengikuti pemikirannya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Keluaran itu, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Mereka itu tidak baca Setuju, itu. Bang. Jadi melalui pemikiran mereka aja apa ada di pikiran mereka. Jadi tentang siapa bapak, siapa anak ini dari dulu juga udah masalah. Ketika Yesua atau Yesus atau Isa Al-Masih lah, ya. Itu ketika berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat, ketika Yesus mengatakan, ya, aku sudah ada sebelum Abraham ada, katanya. Ya kan? Oh, Abraham itu bapak kami gitu kan. Nah, begini kan mereka kurang akal. Memang dia ada, maksudnya kan sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi Yesus. Jadi sejak kekekalan memang dia sudah ada, tapi belum menjadi manusia. Hanya waktu itu masih firman. Ini yang orang Kristen banyak yang belum paham, Bang. Makanya tidak seperti Solata. Solata ini kan
Bagaimana orang Kristen mau berhadapan dengan orang-orang Islam yang rajin baca Alkitab seperti Bang Loding, seperti Yusuf P dan lain-lain, sementara dia sendiri tidak paham isi Alkitab ini. Dia pahamnya ya, apa yang begini. dikatakan oleh gereja, apa yang dikatakan begini. oleh ajaran manusia, ya kan? Begini, Nah, itu masalahnya. begini Di Pak situ Topan, Pak masalahnya. Topan. Begini, Yesus kan mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham, aku sudah ada. Jadi mereka itu di pikirannya itu merujuk kepada langsung fisiknya Yesus itu. Dia tidak mikir, memang dia sudah ada sejak kekekalan, tapi dia itu belum berbentuk Yesus, belum mengambil rupa seperti manusia karena dia dari firman. Jadi dia sudah Yes. bersama-sama dengan Allah waktu itu. Benar. Tapi masih Dan firman. bahkan pertanyaan tadi, siapa Alfa dan Omega? Kan gitu kan? Nah itu kan yang ada di Wahyu itu. Wahyu 1:8. Bapa yang bernama Yahweh itu sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan. Betul. Dan Nah, makanya Bapa saya itu bilang tadi dia adalah Pak roh. makanya saya bilang tadi Pak Toping bahwa ada ndak yang lebih mendahului Allah, ada ndak yang lebih dulu daripada Allah. Dari Tidak ada. Bapa. Bapa itu segalanya dan Bapa itu punya firman. Firmannya Berarti ini dia yang adalah dijadikan manusia. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus adalah Alfa dan Omega? Ya iya juga. Karena Bapa betul. itu tidak terlepas dari firman-Nya. Sejak ada Bapa yang adalah roh yang tidak kelihatan, firman-Nya sudah ada. Kadang-kadang nggak mengerti di situ, ya kan? Jadi yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yeshua Masias sang firman yang dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Benar. Nah, di pemikiran banyak orang Kristen, ya kan, yang Alfa dan Omega itu hanya Bapa. Nah, sama dengan saya, dengan Bang Sol. Sejak kita lahir, kita sudah ada, suara kita sudah ada. Jadi kita begitu juga. Bapak itu Begini, berkekalan, begini punya gantian Pak firman. Tobing, gantian. Jadi dia adalah Gantian Alfa Pak dan Tobing Omega ya. yang Alef dan yang Taf, dari A sampai Z. Firmannya juga adalah A sampai Z. Ini yang perlu dipahami orang Kristen yang kurang mempelajari Alkitab. Supaya kita sama Kristen jangan berdebat. Siapa Bapak, Nah, siapa anak begini. juga nggak paham. Sebentar Iya Pak kan? Tobing, sebentar Pak Tobing. Sebentar Pak Tobing. Ya, Sebentar ya. Kita itu harus memahami kata dulu, Alfa dan Omega. Apa artinya itu Alfa dan Omega? Di pertama dan terakhir. Berarti Bapa itu adalah Alfa dan Omega. Yesus juga Alfa dan Omega, tapi dalam hal apa? Nah, Betul. dikatakan di Wahyu bahwa inilah sang firman yang amin. Permulaan dari segala ciptaan. Jadi Yesus itu adalah Alfa dari segala penciptaan. Dia Benar. pertama. Di situ. Benar. Jadi bukan cuma Bahkan- Yesus yang Alfa dan Omega. Allah juga Alfa dan Bahkan Omega. ya, orang Kristen banyak belum mengetahui sebelum Yesus atau Yesua lahir dari kandungan Maria, perawan Maria, dia sudah ada disebut sebagai anak. Kita baca di dalam kitab Amsal. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Ya, aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangan. Ya, saat bumi diciptakan, ya kan? Aku disebut sebagai anak kesayangan. Siapa anak kesayangan? Jadi firmannya itu. Makanya terhadap firman ini dia mengatakan, marilah kita jadikan manusia seturut rupa dan gambar kita. Nah, orang Kristen banyak nggak paham ini. Nanti kalau kita bilang ini, oh kamu saksi Yehova kamu. Kau bilang itu ciptaan. Ini. Bagaimana kita bilang Begini, dia ciptaan? Pak Topan, Pak Topan. Semua yang ada, sebentar Pak. Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Bapa Yahweh melalui firman-Nya, melalui sang anak. Jadi sang anak juga adalah pencipta. Tapi kalau kita ngomong begini bahwa Yesua itu sudah ada sebagai anak sebelum ada dunia, ya mereka bilang kita saksi Yehova. Padahal dia tidak baca kitab Amsal yang menyaksikan itu. Dia tidak baca Injil. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Seperti itu. Makanya dia adalah Elohim. Nah, begini, Gitu. begini Pak Tapi Topan, nanti kita begini Pak terbentuk Topan. dengan Itu kata sudah Tuhan. kita pahami Itu bermasalah. Tapi begini ya, begini. Saya juga ini Pak Topan. Sebelum dunia dijadikan saya sudah ada. Saya bisa bilang begitu. Karena apa? Tapi sudah ada dalam rencana Allah maksudnya. Nanti saya lahir itu tahun 1900 sekian. Tapi sudah ada saya itu dalam Sudah rencana ada Allah. dalam Tidak mungkin saya rencananya, lahir benar. kalau saya tidak ada dalam rencana Allah. Sama juga. Apakah neraka Benar. sekarang sudah Benar. ada? Belum ada itu neraka sekarang. Tapi sejak dunia dijadikan sebelum kan neraka itu sudah ada. Tapi sudah ada. Banyak Bang Sol pokok-pokok pengajaran dalam Alkitab ini yang belum Paham kan?
yang belum diselidiki dan dipahami orang-orang Kristen. Dibilang nanti contohnya lagi banyak loh. Oh, bapaknya, mamanya udah mati, udah pergi ke surga ke rumah bapak. Siapa yang pergi ke sana? Hanya Yesua yang pergi ke bapak. Yang lainnya termasuk sebelah kanannya, engkau berada bersama aku hari ini di paradiso, masih di paradiso, tempat sementara menampung jiwa-jiwa orang yang taat. Kita tidak mendahului mereka dan mereka tidak mendahului kita nanti masuk surga. Masuk surga rumah Bapa yang dimana Yesua pergi ke sana telah menyediakan rumah-rumah bagi kita. Makanya banyak orang Kristen berkabung, ya selamat ke rumah Bapa katanya kan. Orang ini sudah ada di rumah Bapa. Enggak benar itu. Coba baca Alkitabnya. Tidak ada yang ke rumah Bapa selain Yesua sendiri. Maka ini katakan Yesua adalah yang sulung dari segala, yang sulung dari semua yang dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Bapa Yahweh di rumah Bapa. Yang lainnya masih di paradiso, gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kita bertentangan dengan orang-orang. Padahal dia tidak baca Alkitab dengan benar. Nah, banyak hal, Bang. Tidak menarik Banyak ini, hal. Pak Tobing. Kalau saya tidak menarik kalau kita bahas ini. Lebih baik kita bahas Tuhan saja, Yesus, Pak. Supaya menarik. Oke, siapa Kalau ini Bapak, ya, siapa cuma ya? Kristen, bahkan Siapa tidak Bapak, boleh siapa Kristen anak itu ya? tidak Kita bahas dulu. Oke. Oke, silakan. Siapa Bapak, siapa anak? Ayo. Ya. Apa yang mau ditanya Pak Loading? Ya. Silakan. Sama Pak Yusuf. Ya. Malah Ayo, Pak Loading. Pak Yus. Ya. Jadi kita harus berdasarkan kitab suci, jangan berdasarkan Ya, kan? kata gereja saya, kata bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang mana? Yang Katolik kah? Iya, lanjut. Di tempat saya masih mati lampu. Lanjut dulu. Mati mati lampu lampu. tempat saya. Nah, termasuk Ini saudara mati lampu saja kita pusing begini. Bagaimana mati Tuhan ya, Bang ya? Ayo. lanjut dulu. Pelan-pelan sama selatan dulu. Iya. Kalau Jadi khotbah kayak Pak Tobing tadi itu, ini saya tidak menarik. Tapi kalau Jadi- mau yang menarik itu Yesus dan Bapa itu. Nah, itu kadang-kadang mereka berdasarkan apa kata bapak gereja. Karena bapak gereja itu sudah tercemar dengan ajaran manusia. Kalau yang disebutkan bapak gereja zaman kekaisaran Romawi dan zaman Katolik yang memutarbalikkan isi Alkitab. Tapi kalau dibilang bapak-bapak gereja, 12 rasul dan 7 jemaat mula-mula, itu baru bapak-bapak gereja. Itu pengajaran masih asli, masih murni. Belum dipelintir-pelintir, belum ada istilah Oke. Tritunggal. Oke, kita uji Yang ada dulu, itu, Pak. ada bapak, ada anak. Nah, Siapa kita uji bapak, Pak. siapa anak dijelaskan dengan benar, dengan baik dalam Alkitab, dalam kitab suci. Gitu loh. Tapi datanglah manusia bikin doktrin. Oke. Bikin doktrin, Oke, makin pusing orang-orang awam. Ya kan?